Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Husnul Khotimah dari UPTD Puskesmas Waruroyom. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan program inovasi KenalPot, Kenali, Periksa, dan Obati Tuberkulosis Sampai Tuntas. Latar belakang kami membuat inovasi ini adalah, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian di sini ada Permenkes 364 2009 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis, kemudian Permenkes nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Berdasarkan data pada tahun 2021, total jumlah kasus adalah 101.272, kemudian kasus TB di Kabupaten Cirebon sendiri berjumlah 3.147 kasus. Perkiraan jumlah kasus tersebut pada tahun 2021 yaitu 5.772, sehingga diperlukan adanya inovasi untuk menurunkan angka tuberkulosis di Kabupaten Cirebon. Oke. Latar belakangnya secara global ada sebanyak 9 juta kasus di dunia ini, kemudian Indonesia sendiri menempati posisi kedua sebagai jumlah penderita TBC terbanyak di dunia. Kemudian kasus TBC sendiri di Indonesia sendiri mencapai kurang lebih 525.000 kasus atau setengah juta orang yang dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan pun semakin banyak seperti fenomena gunung es. Oke. Penjaringan kami untuk memperoleh ide inovasi ini, yang pertama adalah dengan melakukan identifikasi dan prioritas masalah yang didapat dari data capaian program, ya, terutama yang berasal dari standar pelayanan minimal, kemudian data PIS-PK atau Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Kemudian kami mencari akar masalah atau akar penyebab masalahnya. Selanjutnya menentukan pemecahan masalah pada pertemuan kami di tim puskesmas, ya, baik itu di lokakarya bulanan maupun pertemuan kami di tim mutu. Langkah selanjutnya adalah mencari ide inovasi dari umpan balik dari lintas sektoral pada pertemuan Rakordes dan Rakorcam. Lintas sektoral ini menjadi penting di sini karena tanpa adanya peran peserta lintas sektoral maka tidak mungkin terwujud inovasi ini. Kemudian dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat melalui survei mawas diri. Kemudian MMD melalui kotak saran, tatap muka, survei kepuasan, dan media sosial. Nah, di sini penjaringan ide inovasi ini ada yang berasal dari Rakordes dan Rakorcam, misalnya masih ada kasus TB yang belum berobat secara teratur, dilaporkan. Kemudian dari hasil SMD ini banyak ada penderita pasien TB yang mangkir minum obatnya. Kemudian dari kotak saran butuh masyarakat ini tentang informasi mengenai TB yang masih sangat kurang. Kemudian dari survei kepuasan pelanggan ternyata masih ada masyarakat yang mengeluhkan untuk malas untuk datang ke puskesmas untuk pengambilan obat. Dan di sini butuh keterlibatan lintas sektor maupun lintas program. Oke. Pemilihan ide inovasi KenalPot ini yang pertama diawali dengan identifikasi cakupan puskesmas yang masih rendah di program TB. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan prioritas masalah melalui USG, urgency, seriousness, and growth. Kemudian menentukan dan merumuskan masalah sebagai program yang dipilih sebagai inovasi yang dikembangkan. Kemudian mencari akar masalah dan hambatan. Kemudian yang kelima menentukan pemecahan masalah yang dikembangkan. Akhirnya akan dikembangkan berupa langkah-langkah kegiatan yang dituangkan dalam bentuk inovasi nanti. Oke. Manfaat inovasi daerah ini sangat banyak. Berbagai pihak ini dapat terpapar oleh manfaat inovasi daerah ini. Yang pertama untuk programmernya sendiri, yaitu tercapainya target pelaksanaan kegiatan TB di Puskesmas Waruroyom. Indikatornya yang pertama yaitu penjaringan suspek atau terduga TB. Kemudian penemuan kasus TB dengan BTA positif, kemudian keberhasilan pengobatan TB. Kemudian bagi perilaku masyarakatnya, meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat mengenai TB. Informasi tentang TB di masyarakat ternyata masih sangat kurang. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya kapasitas kadar mengenai TB, yaitu
membantu proses edukasi ke masyarakat, karena kadar itu merupakan pihak yang paling terdekat sekali dengan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Kemudian optimalisasi deteksi dini kasus melalui investigasi kontak dan active case finding bersama dengan petugas kesehatan, kader dan masyarakat yang lain. Kemudian melakukan pengawasan minum obat atau PMO dan pemantauan efek samping obat ini untuk penderita-penderita yang sedang melakukan pengobatan TB. Setelah itu ada peran kader ini bisa membantu pasien TB MDR atau multi drug resistant dalam pengambilan obat dan memastikan pasien meminum obat TB MDR. Kemudian meningkatkan komunikasi antara petugas kesehatan dengan kader melalui WA group, meningkatnya dukungan lintas sektoral dalam penanggulangan TB, kemudian terpenuhnya media edukasi dan informasi mengenai TB, dan meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan mengenai TB. Oke. Dampak jangka pendek dari inovasi knalpot ini yang pertama adalah tercapainya target pelaksanaan kegiatan TB, yaitu angka penjaringan dan suspek TB mencapai target. Kemudian kita dapat menemukan kasus TB dengan BTA atau hasil pemeriksaan mikroskopis yang mencapai target. Kemudian angka keberhasilan pengobatan TB mencapai target setelah kita menemukan pasien TB tersebut. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan program TB di wilayah kami. Kemudian meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam program penanggulangan TB di wilayah Puskesmas Waruroyom. Nah, untuk jangka panjangnya yaitu meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat mengenai penanggulangan TB. Kemudian tercapainya eliminasi TB tingkat Puskesmas Waruroyom dan tingkat Kabupaten Cirebon pada tahun 2030 sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah. Oke. Nah, berikut adalah foto-foto atau kegiatan yang sudah kami lakukan dalam inovasi knalpot. Yang pertama adalah edukasi mengenai tuberkulosis, dilaksanakan baik dalam gedung maupun di luar gedung secara rutin. Di sini indikator keberhasilannya adalah meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat mengenai tuberkulosis. Kemudian adanya beberapa mitos ya tentang tuberkulosis ini, misalnya penyakit kutukan atau apa kayak gitu, insya Allah akan hilang dengan adanya edukasi yang baik dari kami. Kemudian peningkatan kapasitas kader mengenai tuberkulosis. Di sini kader menjadi berperan penting karena menjadi bagian dari masyarakat dan bisa mendekatkan diri kepada pasien TB tersebut. Di sini kader berperan untuk membantu proses edukasi kepada masyarakat. Kemudian optimalisasi deteksi dini kasus TB melalui active case finding dan investigasi kontak bersama kami di petugas kesehatan. Kemudian melakukan pengawasan minum obat dan pemantauan efek samping obat, membantu pasien TB MDR dalam pengambilan obat dan memastikan pasien meminum obat TB MDR karena harus dilakukan setiap hari. Kemudian meningkatkan komunikasi antara petugas kesehatan dengan kader dengan menggunakan grup WA. Nah, sebagai petugas kesehatan juga kita harus meningkatkan kompetensi pengetahuan tentang tata laksana TB. Nah, di sini kami sudah melakukan refreshing pengetahuan bagi petugas kesehatan mengenai deteksi dini dan tata laksana tuberkulosis kepada karyawan di UPTD Puskesmas Waruroyom. Kemudian ini penggalangan komitmen dengan lintas sektor dan lintas program. Di sini berbagai pihak dari mulai Pak Camat, kemudian dari Babinsak, Babinkaptibmas juga di sini yang berperan untuk dalam penyebaran informasi, kemudian untuk menjaring misalnya ada suspek atau apa, kita bisa berkoordinasi. Kemudian meningkatnya dukungan lintas sektor dan meningkatnya koordinasi dan komunikasi dengan kami di petugas kesehatan di Puskesmas. Kemudian kegiatan deteksi dini kasus TB melalui investigasi kontak antara kader dan petugas kesehatan. Di sini indikatornya adalah terlaksananya kegiatan investigasi kontak, kemudian pengawasan minum obat dan pasien yang mendapatkan obat MDR tanpa datang langsung ke puskesmas. Ini sangat memudahkan kami dari untuk peran kader di sini, sangat membantu petugas kesehatan untuk mendistribusikan obat-obat TB. Kemudian melakukan pengawasan minum obat
dan pemantauan efek samping obat. Seperti ketahui bahwa obat TB ini memiliki banyak sekali efek samping ya, yang ini harus dideteksi oleh kami sebagai petugas kesehatan. Karena jumlahnya lumayan banyak, jadi kami membutuhkan peran di sini kader maupun pihak keluarga dalam membantu pengawasan pasien untuk minum obat. Oke, ini untuk TB-MDR juga sama, untuk membantu pengawasan minum obat dan meminum obat secara rutin. Nah, ini kami membuat grup WhatsApp kader. Di sini fungsinya adalah meningkatnya komunikasi antara kader dan petugas kesehatan. Misalnya ditemukan pasien dengan gejala batuk di tetangga atau apa, disarankan nanti kader tersebut menyarankan kepada pasien tersebut untuk berkunjung ke puskesmas untuk memeriksakan diri ke puskesmas agar bisa ditangani, dan kadernya pun akan melakukan komunikasi dengan kami terkait dengan data pasien yang akan dikonsulkan. Kemudian kegiatan active case finding di populasi kunci di sini ada dari pesantren, kami juga melakukan di sekolah-sekolah dan pondok pesantren. Lumayan terjaring sangat banyak di sini, kami bisa menemukan kasus TB yang ternyata tidak bergejala juga ternyata. Oke. Nah, ini advokasi terhadap pemerintah desa dan kecamatan melalui Musrembang untuk meningkatkan pelayanan terhadap tuberkulosis. Indikatornya adalah meningkatnya dukungan lintas sektoral termasuk masalah dana, sarana dan prasarana dan penanggulangan masalah TB, kemudian adanya tindak lanjut hasil pertemuan berkala yang dilakukan oleh program dan lintas sektor, terutama terkait monitoring dan evaluasi kegiatan inovasi ini. Jadi lintas sektoral juga mengetahui monitoring dan evaluasi kegiatan inovasi yang ada di puskesmas kami untuk bersama-sama melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi kegiatan inovasi ini. Nah, ini pembuatan sarana edukasi mengenai tuberkulosis, ada poster, spanduk yang disebar di masyarakat. Nah, dari sini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, ini untuk tahun 2022 capaian target untuk yang terduga TB maupun penemuan kasus TB dan capaian angka keberhasilannya mencapai target ya. Untuk tahun 2023 yang belum mencapai target di sini ada 2, yaitu capaian terduga TB karena ini tinggal sedikit lagi, ini untuk yang sampai dengan 6 bulan, ini data untuk 1 tahun. Kemudian capaian angka keberhasilan TB-nya belum mencapai target karena masih ada pasien-pasien yang belum selesai pengobatan. Seperti kita ketahui, pengobatan TB membutuhkan waktu minimal 6 bulan. Oke. Sekian presentasi kami dari UPTD Puskesmas Waroroyam tentang inovasi knalpot. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.